lapangan ya, di dalam negaranya sendiri. Orang-orang pikir ini kita diancam sama negara mana ini? Ini barusan breakout war kah? Apa? Orang panik, right? Loh, bisa kontak siapa? Gak ada yang bisa dihubungin, telepon gak ada yang angkat, gak bisa nyambung. Terus langsung mereka panik, ya of course kalau namanya panik seperti kayak waktu kemarin pandemi kan, panik langsung cari apa ini supplies, barang-barang yang harus dibeli cepat-cepat, tahan hidup. Langsung pola pikirannya ke situ kan, setidaknya aman, setidaknya ada kepastian. Jadi orang rebutan ke mall, ke supermarket, ke tempat belanja. Masalahnya di sini, listrik mati di situ juga. Jadi satu, harus belanja di ruang gelap, cuma ada lampu dari HP atau lampu cadangan di mobil misalkan. Dan problemnya di sini, pas mau bayar, cashier juga listriknya mati. Gak bisa bayar pakai yang cashless, gak bisa pakai QRIS, gak bisa pakai GoPay kalau di Indonesia ya. Jadi cuma bisa bayar cash. Dan masalahnya karena negara-negara Eropa sudah mayoritas cashless, sudah gak pakai tunai, ada misalkan 50 euro. Kalau di Indonesia kayak let's say 1 juta rupiah lah. Kalau Indonesia kan 100.000 rupiah ya, lembar paling besar. Di luar sana kan lebih tinggi. Nah, masalahnya di sini, ada nota, satu lembar duit yang nilainya 1 juta rupiah, tapi untuk bayar sesuatu yang nilainya 50.000 rupiah, misalkan. Cashiernya mati, right? Mau kasih kembalian pun, uangnya nggak pas untuk segitu banyak customer, gitu loh. Jadi kamu ada pilihan, serahin 1 juta gak dapat pengembalian, atau udah curi aja barangnya, ambil barang terus bawa pulang. Ini yang terjadi beneran di Espanyol sama Portugal, right? Panik, orang rebutan, main siapa yang bisa serok duluan, tisu dapur. Kalau di Indonesia mungkin mie goreng, aqua yang disikat duluan ya. Tapi bener-bener panik, dan saat mau bayar, uang jadi gak ada nilai. Karena ya, seperti tadi, mau dapat pengembalian, gak ada duitnya. Cash registernya gak ada cukup dananya, dan recehannya itu gak pas. Jadi ada dua pilihan, kasih duit kelebihan, udah bye-bye, atau ya udah gak ada yang tahu, CCTV juga gak nyala, bawa aja barangnya. Nah, bisa kelihatan nggak seberapa gampang satu negara, satu komunitas bisa langsung berubah dari komunitas yang turut pada hukum, turut pada aturan, tahu-tahu boom, langsung jadi kayak hukum alam, hukum hutan, gitu loh. Siapa yang bisa ambil duluan yang dapat, siapa yang lebih kuat bisa, kalau berantem satu barang, siapa yang tangannya lebih kuat bisa ambil barangnya, yang lain nggak dapat bagiannya. Right? Itu yang bisa terjadi. Nah, of course, ini aku bukan maksud ini akan terjadi ke semua negara, ke semua tempat, dan lain-lain. Itu bukan yang aku maksud. Cuman, ini sesuatu hal human behavior, psikologi manusia yang ini memang realitas, gitu loh. Dan kalau kamu nggak ada pemikiran ke arah sini, orang dulu pikir nggak akan ada situasi yang mana akan seperti gitu di kita. Dulu orang pikir gitu. Yang merubah semuanya, pandemi kemarin. Yang beneran orang di lockdown, yang beneran nggak bisa terbang kalau nggak ada bukti bla bla bla. Yang beneran sampai terjadi orang rebutan di mall, sampai beli telur habis semua stoknya, mau beli mie goreng disikat semua stoknya. Jadi kondisi kemarin di pandemi itu menunjukkan memang bisa seperti gitu. Di 2025, yang mana harusnya sudah ada mesin kerjain buat kita semua, harusnya ada internet bikin semuanya. You harus sadar bahwa bagaimanapun real life itu ada masalah-masalah supply chain, real life ada masalah-masalah teknologi dan lain-lain. Dan apabila terjadi, kamu siap untuk hadapinya atau enggak? Itu poin pertama.